saudaraku rahimakumullah, mereka terlibat di dalam dosa istihza'u biddin, mengolok-olok agama karena mereka telah salah bergaul. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah nubuwah 15 abad yang lalu mengenai kondisi yang akan dihadapi oleh umat Muhammad SAW, umat Islam di akhir zaman, di era penuh fitnah, di mana Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Bila mana fitnah itu satu ujian, fitanan itu banyak ujian. Jadi banyak ujian sekaligus berdatangan di berbagai bidang kehidupan. Kaqita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan Nabi menerangkan fenomena apa yang muncul di masa itu. Efek dari banyaknya fitnah, efek dari dunia gelap gulita itu. Fenomena apa yang muncul di tengah umat Islam? Umat yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, umat yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Fenomenanya adalah sabda Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, mukmin, di sore harinya dia menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih beriman, mukmin, di pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual dinnya, agamanya, al-Islam, untuk ditukar, diganti dengan kenikmatan duniawi. Jadi saudaraku rahimakumullah, di era penuh fitnah itu, maka ancaman bagi kaum beriman bukan sekadar terjerumus dalam as-saghair, dosa-dosa kecil, bahkan bukan al-kabair, dosa-dosa besar, melainkan dosa yang paling mengkhawatirkan, yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan. Dosa yang menyebabkan orang di pagi hari masih diakui Allah Ta'ala sebagai orang beriman, namun di sore harinya dia menjadi kafir di mata Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih beriman, di mata Allah Ta'ala, di pagi harinya dia menjadi kafir. Jadi ada sesuatu yang dia kerjakan di siang hari yang menyebabkan dirinya copot imannya, batal imannya, dianggap murtad di mata Allah Ta'ala, sambil dirinya merasa masih tetap muslim, masih tetap mukmin. Dia masih sholat, dia masih puasa di bulan Ramadan, dia bersedekah, dia pergi umrah, ya, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya dia telah terlibat dalam suatu kategori dosa yang kelasnya paling mengkhawatirkan, yang disebut nawaqidul iman. Yang karenanya, jika fenomena seperti ini bermunculan di mana-mana, maka akibatnya apa? Akibatnya akan banyak orang yang mengaku muslim, tapi sesungguhnya telah murtad hadir di tengah-tengah umat ini. Dan karenanya, solusinya adalah kita harus kembali kepada rangkaian ayat surat Al-Ma'idah 54, 55, 56 yang menggambarkan tentang proses pergantian generasi. Sehingga Allah Ta'ala mengawali di ayat 54-nya itu dengan berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari dinnya, dari al-Islam, dari agamanya, maka kelak Allah datangkan suatu kaum, suatu generasi yang memiliki ciri-ciri tertentu, kriteria tertentu, yang layak menggantikan generasi yang sudah menjadi sampah, yang sudah sepantasnya disingkirkan dari panggung dunia ini, bahkan akan dikirim ke tempat yang paling mengerikan, ke lembah yang paling mengerikan, yaitu Jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita berjuang keras
Di satu sisi menghindari nawaqidul iman, dosa-dosa pembatal keimanan, dan di lain sisi memenuhi kriteria jundullah, generasi pengganti, para tentara-tentara Allah yang nantinya akan dihimpun Allah dalam Hizbullah, partai Allah, yang di ayat 56 surat Al-Maidah tadi dijamin oleh Allah, ya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya Hizbullah, kumpulan para junudullah, tentara Allah itu pasti diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas contoh pertama dari nawaqidul iman, yaitu seorang mengaku muslim terjerembab menelan bulat-bulat faham pluralisme, sebuah faham yang sekarang memang sedang diviralkan, dimasifkan, disosialisasikan oleh mereka yang memimpin dunia hari ini, al-Yahud wan Nasara dan kaum musyrikin, di mana jika seorang muslim terperangkap di dalam dosa pluralisme ini, di antara kata-kata manis yang sepertinya manis dia ucapkan, padahal kata-kata ini sangat berat di sisi Allah Ta'ala, adalah misalnya kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang mampu mengantarkan seorang yang mengucapkannya, yang tadinya mengaku muslim, batal imannya. Dan kita sudah bahas mengapa demikian, karena Allah Ta'ala setidak-tidaknya di 3 ayat sudah menyatakan dengan tegas, dengan jelas, inna dina indallahi al-Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Tidak mungkin seorang muslim yang pernah membaca ayat ini kemudian menganggap ringan untuk mengucapkan kalimat semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Nauzubillah min dzalik. Allah hanya meridhai satu. Kok bisa dia mengatakan semua agama sama, baik dan benar? Yang kedua, dalam surat yang sama Ali Imran ayat 85, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sebagai din, sebagai jalan hidup, sekali-kali tidak akan diterima darinya. Allah tidak akan menerimanya, dan dia di akhirat akan tergolong al-khasirun, orang-orang yang merugi. Jelas tegas Allah menyatakan hal itu. Bahkan dalam surat Al-Hijr ayat kedua, surat ke-15 ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Kelak di akhirat nanti, terkadang orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktunya di dunia, sewaktu mereka di dunia, mereka menjadi muslim. Artinya mereka memilih Islam sebagai jalan hidup. Tetapi karena mereka memilih yang lain, mereka pun menjadi merugi di akhirat, karena mereka dinilai Allah sebagai orang-orang kafir yang tidak berhak mencium aroma surga, dan dipastikan tempat kembalinya adalah neraka, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, saudaraku rahimakumullah, ini adalah contoh nawaqidul iman yang pertama yang kami sudah bahas. Namun saya perlu memberi catatan. Hati-hati. Jangan lantaran kita meyakini Islamlah agama satu-satunya yang Allah ridhai, Islamlah agama satu-satunya yang benar, lalu itu menjadi alasan, menjadi justifikasi pembenaran kita berjalan di tengah-tengah umat manusia yang beraneka ragam agama dan keyakinan ini, lalu kita berjalan membusungkan dada, merasa benar sendiri. Tidak, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang Allah jamin kebenarannya adalah dinul Islam. Adapun kita ini muslim, kita ini manusia penganut dinul Islam. Yang namanya penganut dinul Islam terkadang bisa kuat imannya, terkadang bisa lemah imannya, terkadang bisa dalam posisi yang benar, tidak kalah, tidak jarang dia dalam posisi yang salah. Karenanya kita harus tetap menjaga tawadhu, ya, ketawaduan, kerendahan hati kita, sambil terus-menerus memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Engkau sudah tunjuki kami jalan yang lurus, tapi jangan ya Allah, setelah Engkau tunjukkan kami jalan yang lurus ini, Engkau cabut iman kami. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami, gelincirkan kami
keluarkan kami dari siratal mustaqim setelah engkau beri hidayah kepada kami. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kita melihat ada contoh nawaqidul iman yang juga cukup marak di sekitar kita, yang disebut dengan istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Saudaraku rahimakumullah, mengolok-olok agama Islam, agama Allah Ta'ala, adalah satu dosa yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Apa dalilnya? Dalilnya surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Mari kita simak baik-baik. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Itu ayat 65. Ayat 66-nya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Maksudnya kaum munafikun. Jadi kaum munafikun ini, sebagaimana kita ketahui, para ulama menyebutkan mereka dengan ta'rif, definisi yang sederhana, izharul iman wa ibtanul kufr. Mereka memperlihatkan gejala-gejala keimanan, tanda-tanda keimanan, padahal mereka menyembunyikan, membatin di dalam hati dan jiwa mereka kekufuran. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan kaum yang beriman. Jadi saudaraku rahimakumullah, dosa mengolok-olok agama Allah, bergurau dengan agama Allah, bukanlah dosa kecil, bukanlah dosa besar, tetapi dosa yang membatalkan iman seseorang yang melakukannya. Qad kafartum ba'da imanikum, di ayat 66 surat At-Taubah itu jelas, tegas Allah berfirman, sungguh kamu telah kafir setelah kamu tadinya beriman. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari jenis perbuatan yang mengantarkan seseorang kepada pembatal keimanan ini. Dan karenanya sejak dari awal marilah kita tidak keliru di dalam memilih pertemanan, persahabatan kita. Sebab kaum munafik itu adalah mereka-mereka yang menyangka kalau mereka berteman dengan kaum kafir yang sedang berkuasa, yang sedang berjaya, yang sedang kaya raya, yang sedang pada posisi di atas di antara umat manusia di dunia ini, dia mengira itulah sumber kemuliaannya. Maka mari kita simak gambaran Allah tentang kaum munafik ini di surat An-Nisa ayat 138, 139. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka ada siksaan yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahum al-'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Artinya, mereka kaum munafik itu yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, menjadi pemimpin-pemimpin mereka, seraya meninggalkan kaum mukminin sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pemimpin. Apakah mereka mencari kekuatan, kemuliaan dari sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan, kemuliaan
hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku rahimakumullah, mereka terlibat di dalam dosa istihza'u biddin, mengolok-olok agama karena mereka telah salah bergaul. Mereka bergaul dengan orang-orang kafir yang bahkan seringkali kafirnya kafir harbi, kafir yang memiliki sifat permusuhan kepada Islam dan umat Islam. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah melindungi kita di era penuh fitnah ini dari terlibat dalam dosa nawaqidul iman apapun bentuknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.